Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wasihah wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabarnya Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, saudaraku dimanapun Anda berada, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat bergembira dan sangat bahagia sekali saya bisa menjumpai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan iman, Islam, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita tentang keadaan di hari akhirat atau di alam akhirat. Ada satu ayat yang sudah selayaknya kita perhatikan ayat ini, karena ini bisa jadi terlewat dari perhatian kita dan tidak semua orang yang bisa merenungkan ayat-ayat ini. Di antaranya yaitu dalam surat Fussilat ayat yang ke-21, Allah menjelaskan tentang kulit. Ya, ada apa dengan kulit ini? Ini kulit yang ada di muka kita, di wajah kita, di tangan, di kaki kita. Semua kita ini bagian terluarnya dibungkus dengan kulit. Ada apa dengan kulit ini? Mari kita ikuti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu anṭaqana Allahu alladhi anṭaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qalu, dan mereka berkata, li juludihim, kepada kulit-kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa engkau wahai kulit memberikan kesaksian yang memberatkan untuk kami? Qalu, maka kulit-kulit itu menjawab, antaqana Allah, telah membuat bisa bicara, telah menyuruh bicara kepada kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi antaqa kulla syai'in, yang mana Allah kuasa untuk membuat berbicara segala sesuatu, wa huwa khalaqakum, dan Dia Allah yang telah menciptakan kalian awwala marrah, pada awal penciptaan yang pertama kali. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah pula turja'una, kalian dikembalikan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa ternyata kulit manusia, kulit kita ini justru itu menjadi semacam alat perekam, semacam CCTV yang selalu merekam semua perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan dunia ini. Sejak pertama kali Allah menciptakan kita, diciptakan kita dengan fisik kita, termasuk juga pembuatan kulit itu, Allah sudah membuat di situ semacam alat perekam yang ternyata kulit kita ini merekam semua yang kita lakukan. Subhanallah. Ini mungkin banyak kita yang tidak menyadari, ya, banyak kita yang terlewat untuk memahami ini. Kita manusia ini tidak bisa terlepas dari yang namanya kulit. Kemanapun kita pergi, pasti kulit kita ini akan mengikutinya. Apakah kita sedang berbuat taat, kulit juga akan ikut.
pada saat kita berbuat maksiat, kulit juga akan ikut. Dan ternyata pada hari akhirat kelak, salah satu yang didatangkan oleh Allah untuk menjadi saksi bagi kita adalah kulit kita sendiri. Maka orang-orang itu merasa heran. Orang-orang yang ingkar itu merasa kaget luar biasa ketika dia sampai di alam akhirat dan ternyata kulitnya itu memberikan kesaksian terhadap perkara-perkara yang telah dilakukannya. Kalau ilustrasinya, kalau dalam bahasa kita supaya lebih paham bahasa kita sehari-hari, wahai kulit, lima syahidtum alaina, kenapa engkau ini ngomong yang enggak gitu, kalau bahasa kita ya. Kulit, kenapa kamu tuh ngomong yang enggak? Padahal kulit itu tidak ngomong yang enggak ya, tetapi dia akan hanya menceritakan, hanya menyampaikan apa yang disaksikannya. Ya. Tapi orang ini mengatakan lima syahidtum alaina. Ya, kenapa engkau membuat kesaksian yang memberatkan kami? Kenapa engkau ceritakan semua keburukan-keburukan kami? Hei kulit, kurang apa dulu waktu aku merawatmu di dunia? Ini kulit ini termasuk bagian tubuh kita yang paling banyak kita bersihkan ya, yang paling banyak kita rawat. Apalagi ibu-ibu tuh. Ya, ibu-ibu, remaja-remaja putri, mbak-mbaknya itu kalau merawat kulit, wah luar biasa. Kalau yang namanya skincare ya, krim kulit ya, itu macam-macam itu ditawarkan. Dari yang hitam bisa menjadi kuning, yang kuning bisa menjadi putih. Nah, krim pemutih itu dibersihkan, dimandikan kulit kita ini. Paling tidak itu sehari sekali, tapi jarang lah orang yang mandi sehari sekali ya. Minimal 2 kali dalam sehari atau 3 kali malah dalam sehari. Tidak cukup hanya dibersihkan dengan air, kita campur dengan sabun. Ya, dibersihkan, digosok dengan sabun. Tidak cukup dengan sabun, pakai apa lagi itu? Sampo. Supaya juga kulit-kulit kepalanya itu bersih ya, pakai sampo juga dipakai. Bahkan setelah selesai mandi sudah terasa segar, terasa bersih, itu belum cukup lagi, masih dibersihkan, dilap dengan anduk yang kering. Kemudian setelah kering dikasih krim lagi ya, untuk pelembab kulit. Terus dikasih apa lagi tuh, bedak supaya wangi, diukir-ukir ya kan. Ya, bibirnya dimerah-merahin, alisnya dicakep-cakepin gitu ya. Bahkan bulu matanya dipanjang-panjangin, luar biasa. Begitu senangnya manusia ini, khususnya wanita ya, yang merawat kulitnya. Bahkan tidak segan-segan, banyak di antara manusia ini yang mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk perawatan kulit. Bahkan sampai ratusan juta bisa jadi untuk perawatan kulit itu. Tak tahunya subhanallah, luar biasa ternyata kulit yang kita sayangi, yang kita rawat begitu luar biasa dalam kehidupan dunia ini, justru dia menjadi semacam mata-mata. Menjadi semacam mata-mata bagi diri kita. Ya, yang selalu mengawasi, yang selalu merekam, dan dia nanti bisa bicara loh. Subhanallah. Maka orang ini tadi heran, dalam ayat ini dijelaskan, orang itu heran, kok kamu bisa ngomong gitu? Hei kulit, kok kamu bisa ngomong? Maka kulit itu menjawab, antaqana Allah. Yang menyuruh kami berbicara adalah Allah. Alladzi antaqa kulla syai', yang mana Allah itu bisa membuat bicara segala sesuatu. Ya Allah, kulit kurang apa waktu di dunia itu? Kamu saya bersihkan, jangan kasih wangi-wangian. Kenapa sekarang malah kamu melaporkan hal-hal yang memberatkan padaku? Nah, oleh karena itu ya saya pesankan kepada saudara-saudara semua, Anda para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ingin maksiat boleh ya, boleh, maksiat itu boleh saja. Cuman pesan saya, kalau maksiat kulitnya jangan dibawa. Apakah boleh maksiat Pak Ustadz? Boleh, silahkan.
Tapi pesan saya kalau maksiat kulitnya jangan dibawa. Kenapa Pak Ustadz? Ya karena nanti kalau kulitnya dibawa dia akan laporan kepada Allah. Wah ya mana bisa Pak Ustadz kulitnya nggak dibawa. Ya kalau memang nggak bisa berarti ya jangan maksiat gitu. Karena Allah tidak hanya mengirim malaikat untuk mengawasi kita, ternyata kulit kita pun nanti akan menjadi saksi, akan berbicara ya Allah. Akan menyesal, banyak manusia yang menyesali nanti tentang kulitnya. Banyak di antara mereka yang menyesali tentang bagaimana dia sudah merawat kulitnya dengan baik, dengan luar biasa, tapi ternyata nggak taunya kulit ini semacam mata-mata bagi dirinya. Oleh karena itu kita mengimani informasi apapun dari Al-Quran, dan ini pasti terjadi dan ini pasti benar adanya karena Al-Quran datang dari Allah yang menciptakan kita. Alladzi khalaqakum awwala marrah huwallazi khalaqakum wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dialah Allah yang sudah menciptakan kita pertama kalinya dulu. Pasti ini akan benar. Maka berhati-hatilah kita semua tentang hari akhirat ini yang tidak mudah, tidak sesederhana yang kita pikirkan mungkin. Boleh jadi persiapan kita harus berkali-kali lipat. Persiapan kita harus sebanyak mungkin. Kita tidak hanya kerja keras dalam kehidupan dunia ini, tapi juga kerja cerdas. Kita tidak hanya menghasilkan amal-amal dari amalan kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan pahala dari amalan orang lain. Nah, ini di sini. Makanya kita harus kerja cerdas, menyampaikan kebenaran, kebaikan untuk orang lain, memberikan ilmu yang manfaat, itu termasuk amal yang cerdas. Kita bisa mendapatkan pahala dari kebaikan orang lain. Nah, ini. Karena bisa jadi ketika kulit nanti akan bercerita kepada Allah, kita mungkin sudah bisa mengira-ngira sendiri. Kira-kira apa yang akan diceritakan oleh kulit kita ini? Astagfirullah. Mungkin banyak sekali keburukan-keburukan, banyak sekali kesalahan-kesalahan, banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia yang sudah direkam di kulit ini. Yang sudah terekam di kulit ini. Oleh karena itu banyak-banyak berwudu, banyak-banyak sujud kepada Allah, sholat. Mudah-mudahan dengan berwudu maka dosa-dosa yang menempel di kulit-kulit kita itu akan dilunturkan, akan dihapus, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengajari kita untuk berdoa, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertobat, jadikanlah hamba-Mu yang senantiasa membersihkan diri, dan jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang soleh, yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan hari akhirat, dan mungkin video yang kali ini hanya sampai di sini. Masih banyak lagi keadaan-keadaan di akhirat yang akan kita sampaikan, jangan sampai terlambat. Oleh karena itu tetap ikuti video-video dari kami. Jangan lupa like, share, kemudian subscribe supaya bisa mendapatkan informasi kalau ada video-video yang baru untuk kebaikan kita semua, dan juga supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat insya Allah untuk diri kami pribadi khususnya, dan untuk para pemirsa pada umumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, apabila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau ada lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.